Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Supriyanto. Di kesempatan ini kita masih tetap di lab dasar telekomunikasi PENS. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah pemancar FM. Jadi kalau kita lihat stasiun radio misalnya bangunannya, antenanya, kemudian banyak krunya, tempat siaran, itu sangat besar. Kalau kita lihat misalnya ya radio-radio misalnya di Surabaya ada Wijaya Surabaya atau RRI FM, nah itu sangat besar. Dan di kesempatan ini nanti kita akan mensimulasikan sebuah pemancar FM, kemudian kita coba pancarkan sinyalnya dengan kita terima menggunakan radio penerima biasa. Kita nanti simulasi pemancarnya kita pakai sebuah instrumentasi laboratorium yaitu Rigol sinyal generator tipenya DSG 830. Jadi seperti ini nanti. Nah, caranya seperti ini. Kalau pemirsa ingin belajar yang mungkin masih di tingkat SMA atau madrasah aliyah atau dari pondok pesantren yang sudah mau kuliah, usia kuliah, nanti bisa daftar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di jurusan telekomunikasi. Nanti kita bisa belajar lebih banyak di lab ini masalah pemancar dan sistem pemancar analog dan dasar-dasar dari sistem pemancar. Amazing. Oke, nanti kita hanya pakai instrumentasi tadi, jadi tanpa studio, tanpa bangunan, tanpa ada antena pemancar yang sangat besar. Karena simulasi di lab ini dayanya sangat kecil, sehingga kemungkinan untuk mengganggu pemancar yang konvensional itu sangat kecil. Kemungkinan nanti jaraknya hanya sekitar 20 meter sudah hilang sinyalnya. Gimana cara merangkainya? Yuk kita ikuti video ini sampai tuntas. Oke, kita sekarang bahas dulu bagaimana sistem sebuah sistem pemancar FM. Biasanya secara sederhana ya, kita sederhanakan saja penjelasan di video ini. Modulasi, khususnya di sini modulasi frekuensi ya, modulasi frekuensi atau nanti kita sebut biasanya FM. Nah, modulasi ini punya dua sinyal. Yang pertama namanya sinyal informasi, dan yang kedua adalah sinyal carrier. Ini besarnya itu biasanya disebut Fs atau ada yang nyebut Fi. Ini besarnya Fc. Nah, sinyal informasi ini kalau kita sedang mendengarkan siaran radio, ya itulah besarnya sinyal informasi. Jadi sinyal informasi ini adalah yang kita dengar di radio itu, yang kita dengar. Karena kita dengar, maka frekuensinya ya frekuensi audio sekitar 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Artinya segini, ini frekuensi audible, frekuensi yang bisa kita dengar. Sedangkan frekuensi carrier ini besarnya jauh lebih tinggi daripada frekuensi informasi. Nah, frekuensi carrier inilah yang kita putar-putar di tuning radio penerima. Atau kalau radio kita pakai radio digital, biasanya kita rubah-rubah frekuensinya. Misalnya 90 MHz, 100 MHz, atau 107 MHz. Nah, itu adalah sinyal carriernya. Dan besarnya frekuensinya adalah yang tertera di HP kita atau di tuning radio kita. Kalau radio kita radio analog. Oke. Nah, ini nanti untuk FM komersional
FM komersial itu besarnya 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Ini sudah kepastian. Sehingga kalau kita bikin pemancar, main-main pemancar, kemudian kita bikin pemancar di frekuensi ini, dan kok kemudian mengganggu dari sinyal pemancar yang resmi, yang ini, yang sudah terdaftar di pemerintah, kita bisa kena hukum, kena tuntut. Karena ada undang-undang tersendiri di regulasi frekuensi. Jadi kalau kita mau main-main pemancar, itu kita coba cari frekuensi yang digunakan untuk percobaan atau eksperimen. Itu ada sendiri. Jadi bukan di frekuensi komersial ini. Oke, kita kembali. Ini nanti dua sinyal ini kita dapatkan dari alat recall, yaitu sinyal generator. Sinyal generator. Ini alat di laboratorium. Nah, secara nyata di dunia ini, di kehidupan ini, sinyal informasi ini adalah yang kita dengar, yaitu dari penyiar, bisa orang bicara, ya, atau bisa dari musik. Biasanya ini nanti di studio radio ini ada namanya mixer audio, sehingga dua sinyal ini bisa tercampur dan bisa dipancarkan. Sedangkan sinyal carrier ini nanti di pemancar, di studio pemancar, ya ini ya di sistem pemancarnya. Nanti yang dipancarkan dengan daya yang sangat tinggi melalui sebuah tower antena. Oke, jadi ini modulasi ada dua sinyal, yaitu informasi dan carrier. Sinyal informasi ada yang kita dengar, sinyal carrier adalah yang kita dapatkan dari tuning radio. Kalau di kehidupan sehari-hari sinyal informasi adalah suara penyiar dan suara musik yang kita dengar di radio, sedangkan carrier adalah frekuensi yang kita pilih dari tuning radio tadi. Kemudian kita coba untuk menjelaskan sedikit blok diagram dari sebuah pemancar. Ya, ini sederhana saja ya, karena mungkin dari pemirsa yang ingin memperdalam masalah teknik pemancar ini, ya bisa belajar dari YouTube yang lain, atau bisa masuk ke pens ini untuk kita belajar lebih detail. Jadi sederhana pemancar itu ada dua sinyal tadi ya. Sinyal informasi, saya tulis FI saja. Kemudian sinyal carrier. Carrier ini pembawa. Informasi ini ya informasi. Jadi gampangannya kalau carrier ini tas, ya ini ada tas, ada box gitu. Informasi adalah isi daripada carrier ini. Ya jelas, dari sini analoginya bahwa carrier, wadah atau tempat itu harus lebih besar daripada informasi atau isi dari tempat tadi. Kalau ini misalnya tas, misalnya ini buku, informasi buku, carrier adalah tas, maka tas pasti lebih besar daripada buku. Dari sini bisa kita analogikan bahwa sinyal besarnya frekuensi informasi itu jauh lebih kecil daripada carrier. Carrier lebih besar daripada informasi. Tuh. Kemudian dari dua sinyal ini ya dicampur, kemudian ini dipancarkan melalui sistem pemancar. Pancarkan melalui antena. Ini antena. Ini secara sederhana saja ya. Jadi ini ada sistem pemancar, gitu. Misalnya ini F
FM transmitter, gampangnya gitu, TX biasanya. Nah, ini sinyal informasi dan carrier ini tadi dimodulasi dengan modulasi FM, dipancarkan ke antena, kemudian dari sini diterima oleh penerima, yaitu radio yang ada di rumah-rumah kita atau dari HP kita. Antena menerima, kemudian mengolah dari sinyal yang diterima tadi, ini radio penerima atau biasanya receiver RX. Jadi kalau pemancar itu biasanya logonya TX, kalau penerima itu RX. Nah, ini nanti diolah di penerima ini dari FM receiver ini, sehingga sinyal yang keluar di speaker, loudspeaker, adalah sinyal informasi saja. Sedangkan sinyal kariernya sudah difilter, namanya nanti difilter di dalam sistem pemancar ini. Gampangannya kayak gitu. Sehingga apa yang diucapkan oleh penyiar atau apa yang diputar, lagu yang diputar oleh penyiar di pemancar radio, itu bisa kita dengar di radio penerima kita. Itu secara sederhananya. Kemudian sekarang kita beralih ke bagaimana membangun sistem pemancar dengan menggunakan instrumentasi laboratorium. Tentu saja ini hal yang sangat sederhana ya, jangan dibayangkan nanti kita membangun sebuah antena atau juga nanti kita bangun sebuah rangkaian pemancar, enggak. Kita cuma menggunakan instrumentasi laboratorium. Yuk kita ikuti. Oke, sekarang di depan kita ini ada namanya instrumentasi regol sinyal generator, besarnya frekuensi 9 kHz sampai 3 GHz. Kemudian tipenya itu DSG 830. Jadi ini nanti yang buat kita simulasi. Kemudian di sisi sana ada sebuah radio penerima. Kita set nanti di FM ya. Kemudian kita atur nanti misalnya di frekuensi 96 MHz. Di tuningnya nanti kita set. Kita coba nyalakan nanti ya radionya. Monggo, selamat pagi. Dewa, terima kasih ungkapan kawan. Nah, itu kita sudah mendengar ya siaran yang asli dari FM komersial di frekuensi 96 MHz. Sekarang kita kembali ke peralatan. Kita coba matikan dulu ya radionya. Inspirasi Sehat 96. Nah, di regol ini ada dua output, terminal output, yaitu LF output, low frequency output, kemudian ada RF output, yaitu radio frekuensi output. Nanti kita pakai yang RF, karena kita pakai sinyal yang sangat besar, yaitu 96 MHz, dan itu merupakan frekuensi radio. Kalau LF output ini frekuensi audio, jadi kalau tadi kita bahas ya sekitar 20 kHz. Untuk antena, karena kita pakai di laboratorium, kita hanya pakai kabel BNC saja. Kabel BNC.
yang terbuka ini. Nah, ada yang terbuka ya. Nah, ini kita cari nanti biasanya disebut bocoran dari sinyalnya. Kemudian kita harapkan dari bocoran ini, dari kabel BNC ini, nanti diterima sama radio penerima di sana. Tuh. Oke, sekarang kita coba atur instrumen dari Rigol. Tadi saya katakan ya, ada dua informasi dalam sistem pemancar, yaitu ada informasi dan carrier. Sekarang kita coba untuk mengatur frekuensi carrier. Ini frekuensi, kita masukkan angka 96 MHz. 9 frekuensi ya, 96 MHz. Nah, ini. Kemudian level. Ada frekuensi, ada level. Level. Levelnya kita ubah ke satuan yang dB mikrovolt. Itu untuk mudahnya. Nah, ini bagaimana kok bisa sampai kita pakai dB mikrovolt? Nah, ini tentu ada pembahasan tersendiri di video, mungkin di video yang lain nanti, bukan di video ini karena ini hanya mengambil simpelnya saja. Kemudian kita masukkan misalnya 120 dB mikrovolt yang positif. Nah, sudah tertera ada frekuensi 96 MHz dan level 120 dB mikrovolt. Jadi ini level yang sangat rendah untuk sebuah pemancar, karena ini kita pakai di laboratorium. Kemudian kita tekan modulasi. Nah, modulasi karena kita pakai FM ya, nah, kita pilih FM. Kita pilih FM. Nah, ini, nah FM switch. Kalau off kita on kan. Deviasi misalnya kita isi 10 kHz. Nah, ini deviasi ini nanti juga mungkin dibahas di teori FM. Jadi bukan di video ini ya, mohon maaf. Nah, source ini berarti kita pakai internal. Ada eksternal, ada internal. Nah, inilah sinyal informasi kita. Source ini merupakan sinyal informasi kita. Jadi bisa dari luar, misalnya kita ngomong, nanti kita pancarkan, bisa dari dalam sini. Sehingga kalau kita pakai internal, maka sinyal informasi dan sinyal carrier dari pemancar ini semuanya dari dalam alat ini. Tuh. Kemudian ini rate, misalnya kita isi 1 kHz. Ini adalah sinyal informasi. Frekuensi informasi 1 kHz, frekuensi carrier 96 MHz. Kemudian kita coba modulasinya, kita on kan, nyala. Kemudian RF ini kita on kan, sehingga output di sini nanti bisa keluar sinyal. Sekarang kita monitor di radio. Nah, bisa didengar ya. Sekarang radionya itu memancarkan sinyal 1 kHz dari sinyal informasi ini, 1 kHz. Seandainya sekarang kita matikan RF-nya ini, maka sinyal di sini tidak keluar. Akibatnya apa? Akibatnya radio akan menangkap sinyal asli FM dari FM komersial tadi. Coba kita matikan. Nah, dia menerima lagu yang asli dari pemancar 96 MHz. Tuh.
Kalau kita nyalakan lagi RF-nya di alat ini, maka yang diterima adalah sinyal informasi dari alat kita ini, yaitu 1 kHz. Nah, katanya tadi tidak mengganggu sama FM yang komersial. Tapi ini buktinya kok bisa menekan sinyal asli dari pemancar asli dan kita masuki dengan sinyal kita. Yang dimaksud di sini adalah sinyal dari keluaran ini benar-benar sangat kecil, sehingga seandainya radio itu kita geser, radio penerima itu, atau kita monitor pakai handphone, radio handphone, mungkin di luar lab sudah hilang. Mungkin saja kita keluar lab ini, sinyal asli dari pemancar komersial tadi yang kita terima. Jadi gampangannya ya masih aman untuk sebuah praktikum peralatan ini. Jadi itu secara simpelnya bagaimana kita membangun sebuah pemancar FM dengan menggunakan peralatan laboratorium. Jadi tanpa membangun studio siaran, tanpa memakai antena yang sangat besar seperti tower, dan tanpa memakai peralatan-peralatan misalnya mixer audio dan peralatan musik yang lain. Bagaimana, pemirsa sekalian? Cukup mudah bukan? Kita mensimulasikan sebuah pemancar FM dan bisa kita terima di radio penerima yang biasa kita pakai di rumah. Nah, ini tadi adalah simpelnya saja. Sedangkan secara teori ataupun secara praktek di lapangan, ya kemungkinan bisa saja dianggap sangat rumit. Karena ini kita pakai instrumentasi laboratorium, maka bisa kita simulasikan secara simpel, secara sederhana, sehingga pemirsa bisa mendapat bayangan gambarnya, bayangan sementara bagaimana sebuah modulasi itu dan bagaimana sebuah sistem pemancar dari FM. Kalau ingin lebih detail, lebih mendalam, pemirsa mungkin bisa mendaftar sebagai mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Eko Supriyanto untuk mendapatkan informasi yang mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semua. Sampai jumpa dan salam sehat.